Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para pembina di Pusat Tahfidz Al-Quran Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya, yang saya hormati ketua, ya istilahnya ketua ya, dan juga jajaran pengurus serta seluruh panitia dalam acara seminar Qurani dan juga Tahfidz Camp ini. Dan yang saya banggakan, yang saya hormati para mahasiswa dan mahasiswi peserta seminar Qurani pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini di sore hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mudah-mudahan penuh barokah di dalam acara seminar Qurani, yang mana tema kita hari ini adalah berbahagia bersama Al-Quran. Mudah-mudahan ini adalah miniatur kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya, dan kita ditakdir menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khawassatuh. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring untayan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Waktu saya berapa menit? Insyaallah 45 menit. 45 menit ya. Kita hari ini akan mendiskusikan satu tema yang sesungguhnya sudah sangat familiar, yaitu kita berbicara mengenai berbahagia bersama Al-Quran. Ada dua variabel yang digabungkan. Paling tidak yang pertama urusan bahagia, lalu yang kedua terkait dengan Al-Quran, lalu dikaitkan berbahagia bersama Al-Quran. Coba next. Yang pertama, saya yakin tidak ada seorang pun yang menjalani kehidupan di dunia ini yang tidak ingin bahagia. Apa ada di antara panjenengan, di antara sampean yang saya ingin hidup ini tidak ingin bahagia, tidak ingin bahagia? Lawannya bahagia apa? Sedih, sengsara, mustahwena. Pokoknya tidak ingin bahagia. Saya yakin tidak ada. Hanya kemudian boleh jadi setiap diri kita itu kadang-kadang ada perbedaan persepsi dalam memahami bahagia itu apa. Ada yang bahagia itu dilabelkan pada sesuatu yang berada di luar kita. Contoh, sekarang yang keluar, yang terbaru itu kalau Apple itu apa namanya? Kurang tahu sih. Oh, kurang tahu. Tak kira sampai sudah lebih apa? Yang gambarnya Apple Pro itu loh. Nah, iPhone ya. iPhone berapa? Pokoknya yang terbaru lah, yang sekian. Boleh jadi loh. Kadang kalau kita melihat teman kita yang punya HP atau gadget seperti itu, kita dalam hati kecil kita bilang begini, oh enak ya seandainya saya punya HP kayak begitu, browsing cepat, apa-apa cepat, mau update aplikasi itu nggak bolak-balik, memori Anda penuh karena memorinya besar. Ini kan kadang-kadang sak perkoran di, belum lagi RAM-nya kecil kalau yang pakai Android dan seterusnya. Tapi sampean terus berpikir, saya kalau punya itu saya akan senang, saya akan bahagia. Tapi coba, mungkin di antara pendengar ada yang sudah punya iPhone yang 15. Tapi setelah itu dimiliki, apakah kebahagiaan yang sampean impikan akan terus sampean genggam ketika sampean memegang iPhone itu? Enggak. Karena ternyata semua yang kita
kita harapkan kalau itu kita maknai hanya secara urusan duniawi, itu setelah kita peroleh, pas oleh kok itu sok weneng kaya Allah wego. Marang oleh CT umpama iPhone yang kita beli seharga sekian puluh juta itu lah. Umpama ya, kalau sekian ratus juga mungkin belinya 1 lusin. Ya. Sekian lusin. Itu umpama terjadi goresan saja, waduh itu sudah merusak kebahagiaan Anda. Sampai sholat tidak tenang, aduh tadi jatuh, pinggirnya ada besetnya, wah begitu. Berarti kan bahagia bukan di situ letaknya, kan gitu. Cuman kadang-kadang ada orang yang salah persepsi sehingga memahami kebahagiaan itu berada di luar kita. Ya. Makanya semua itu ini saya tulis di sini, di slide saya yang pertama ini, semua adalah tentang rasa. Ini kan jurusannya macam-macam ya, prodinya kan berbagai macam, fakultasnya tentunya berbagai macam. Semua prodi, semua fakultas, kalau kita ini di akademik, maka yang diasah itu adalah bagaimana knowledge kita, ya. Tetapi begini-begini terkait dengan attitude nantinya. Jadi kecerdasan kecerdasan intelijensia kita, IQ kita itu betul-betul di perkuliahan itu diasah. Tapi coba perhatikan, semuanya akan kembali kepada rasa. Sama kalau sudah menyelesaikan satu tugas, kalau tugas itu umpama sampai mengerjakannya asal-asalan, maka ketika selesai dikumpulkan kepada dosen tugas akhir umpamanya, entah bentuknya makalah, entah bentuknya artikel jurnal, kalau diajukan revisi lagi. Kalau sampai bikinnya asal-asalan, ya hanya selesai, yang penting selesai. Tapi kan kemudian soal rasa. Tapi kalau sampai bikinnya serius, ya maka disitulah ada namanya kepuasan. Atau kita ambil contoh, orang yang jurusan-jurusan seperti teknik arsitektur, membuat suatu bangunan sudah dihitung, ini modelnya begini dan seterusnya, sampai pada desainnya seperti apa. Ketika sudah jadi, kembali ke rasa. Kata temannya, bagus loh karyamu. Iya, tapi saya tidak puas. Puas itu ada di mana? Rasa. Iya, tapi saya tidak puas. Nah, puas itu nanti akan mengarah kepada bahagia. Jadi ada kepuasan batin. Sama di tengah-tengah kesibukan, lalu ikut di pusat tahfidz Al-Quran, ngaji. Kata temannya yang sibuk-sibuk di perkuliahan, kamu ngapain? Sudah sibuk kok nambah sibuk. Iya, tapi ngaji ini kebutuhan saya. Kan begitu. Saya merasa ada kebahagiaan yang boleh jadi tidak dimiliki orang lain. Karena kadang-kadang manusia itu memahami kebahagiaan itu semu. Koyo-koyo yo-yo, tapi ternyata setelah itu tidak berbekas apa-apa. Nah, makanya ini memang semua kembali kepada rasa. Kita lanjutkan next. Termasuk urusan bahagia. Maka ada dua hal yang berlawanan. Kebahagiaan itu lawannya kesengsaraan. Ya, kesusahan, kesengsaraan, ya terserah lah mau pakai diksi yang mana. Ya, next. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُودٍ. Ya, saya sekilas saja ayat ini. Jadi ayat ini di dalam surah Hud di juz 12 ini berbicara ada dua kelompok yang nanti di sana disebutkan fa'ammal ladzina syaku fafinnar. Orang yang sengsara tempatnya di mana? Di neraka. Karena neraka itu kalau sudah disebut di neraka sengsara, maka neraka itu akhirat itu adalah darul qoror. Negeri ketetapan, itu kepastian. Tidak bisa kayak di dunia. Contoh, ada mahasiswa yang berasal dari daerah pesisir, umpama daerah pinggir laut, kan itu cenderung panas ya. Begitu masuk Malang, biasanya kuliah di Malang itu bulan-bulan Agustus September itu penyesuaian, itu bulan cuaca cukup dingin, ya. Atau sebaliknya ada orang Malang kuliah di Surabaya. Surabaya kan lebih panas daripada Malang. Lalu panas, lalu mengatakan begini, ini kok panas ya? Tapi lama-lama saya akan biasa lah. Nah, nanti akan tubuh menyesuaikan.
Kalau di neraka nggak bisa. Mau penduduk neraka kepanasan, nyantai, panas paling cuma hari ini, besok udah biasa, nggak bisa. Karena di sana tempatnya kepastian, mesti soro. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Orang yang bahagia. Saya tidak membahas dari sisi kata, kenapa kok syaku menggunakan, kalau yang pernah di pesantren mungkin pernah dengar istilah namanya kata kerja mabninya maklum. Kalau ini mabninya majhul, su'idu. Ya, nanti lebih jauh lagi. Karena saya biasa otak-atik terkait dengan bahasa. Saya kan guyon dengan teman-teman di prodi bahasa dan sastra Arab. Oke, kita lanjutkan. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Orang yang bahagia itu nanti berada di surga. Jadi surga itu tempatnya kebahagiaan. Tinggal nanti level bahagianya boleh jadi berbeda. Karena kelas-kelasnya surga itu berbeda. Ada kelas standar, tapi sudah lumayan. Timbangan enggak. Ada kelas VIP, kelas VVIP dan seterusnya. Next, lanjut. Nah, pertanyaan besarnya, cukupkah hanya kebahagiaan di dunia? Ataukah kebahagiaan yang hakiki di akhirat? Atau kalau pertanyaan ini kita tarik lebih jauh, mau begini, bisakah orang itu mencapai bahagia, mencapai sukses di dunia tanpa petunjuk wahyu, tanpa petunjuk Tuhan? Ini pertanyaan yang bisa kita kaitkan dua hal. Maka jawabannya begini, kalau hanya ngurusi hidup itu hanya difikirkan memori untuk dunia saja, boleh jadi cukup. Karena betapa banyak orang-orang non-muslim yang mereka itu mencapai kesuksesannya, untuk kesuksesan, ukuran sukses di dunia itu mereka tidak kenal dengan Quran. Tapi kan masalahnya, sukses dunia itu kan ternyata Al-Quran itu sudah mengindikasikan kepada kita bahwa sukses dunia itu adalah sukses sebuah proses. Ini belum akhir. Paham? Kenapa? Karena ada kehidupan setelah kematian. Itulah sebabnya Rasulullah SAW itu bersabda, Al-Kayyis. Al-Kayyis itu dalam bahasa Arab itu maknanya orang yang cerdas. Kata Rasulullah, siapa orang yang cerdas itu? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan dia melakukan satu pekerjaan amal, itu orientasinya lima ba'dal maut. Dia meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian. Berarti ada orientasi akhirat. Lah, kebahagiaan yang hakiki itu ini, karena ayatnya tadi kan jelas. Fa ammal ladzina syaqu fa finnar wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Lu kan begitu. Itu kalau di sana sudah tidak bisa kembali. Ya. Jadi orang yang masuk neraka ya kecuali kalau dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah itu orang yang sudah bersyahadat, sudah meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti masuk surga. Cuman dosa-dosanya direndam dulu di neraka. Berat neraka itu, mesti sengsara. Karena ukuran neraka itu, kalau kita lihat di ayat di dalam juz 17 itu di surah Al-Hajj, wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah, berarti ini satu hari waktu akhirat, itu seperti ka'alfi sana, seperti 1000 tahun mimma ta'udun, dari tahun-tahun yang kalian hitung. Hidup di dunia 1000 tahun itu sama hitungannya satu hari di akhirat. Coba bayangkan. Iya, kalau satu hari 1000 tahun itu senang, tidak terasa. Orang kalau senang itu tidak terasa. Tapi kalau sumpek, waktu terasa lama. Sampai ngaji, baca Quran, kalau hati itu tenang, tidak galau, itu sekian juz tidak terasa lama. Sampai kuliah diajar oleh dosen, dosennya enak, menyenangkan, penjelasannya enak. Itu 2 SKS sampai 4 SKS nggak terasa, kok sudah habis waktunya.
Tapi mohon maaf, mungkin ada penjelasannya membosankan, monoton. Itu baru 10 menit sampai balik-balik delok jam. Lama banget gitu. Itu ini kalau di neraka, bayangkan. Neraka itu masuk neraka. Kamu masuk neraka umpama naudzubillah. Umpama ada orang, kamu masuk neraka setengah hari. Berapa lama berarti? 500 tahun. Berat. 500 tahun. Kalau satu hari 1000 tahun. Makanya dari ayat ini para ulama kemudian mengkalkulasi, ternyata hidup manusia di dunia itu kalau usia 63 tahun, itu ternyata durasi waktu itu hanya 1,5 jam dalam pandangan Allah. 1,5 jam. Makanya diingatkan wal asr wal fajr wasyamsi wadduha. Itu kan semua demi waktu duha, ya kan? Urusan matahari, wal qamari, bulan, itu kan kayak urusan waktu. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar, ya kan? La ayat. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kan gitu. Nah, kita lanjutkan. Al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Nah, sekarang yang kita kejar yang mana? Kebahagiaan yang hakiki. Mana kebahagiaan hakiki? Akhirat. Tapi jangan sampai kita sengsara di dunia. Maka kebahagiaan kita di dunia itu menjadi satu proses untuk menuju kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat. Ini yang PDF apa yang PDF ya ini? Yang PPT. Maka kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 201, yang di ayat sebelumnya itu disebutkan ada sekelompok manusia itu, di antara manusia itu yang hanya berdoa dan berharap, dan mereka mendapatkan fid dunya hasanah, tapi nanti di akhirat wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi ada wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari ayat ini diambillah sebuah untaian doa. Kalau untaian doa dari ayat Al-Quran diambil, entah redaksinya ada perubahan, entah tidak. Kalau kemudian dipakai doa, ada perubahan sedikit, itu nanti namanya iktibas. Itu dalam kajian balaghah, dalam kajian bahasa Arab. Ya, coba perhatikan. Hasanah itu diulang 2 kali. Bukan begini ayatnya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wal akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tapi dipisah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kata para ahli bahasa Arab, kalau ada 2 kata dalam bentuk indefinitif itu nakirah, diulang dalam jarak dekat, maka menunjukkan yang pertama dengan yang kedua itu sesuatu yang berbeda. Tapi kalau ada 2 kata dalam bentuk definitif atau makrifat, maka menunjukkan satu hal yang sama. Makanya mungkin kalian pernah dengar, setiap ada satu kesulitan ada 2 kemudahan. Itu dari mana ayatnya? Ada dalam surah Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sama-sama diulang 2 kali, tapi al-usr pakai al. Maka itu menunjukkan satu hal. Kesulitannya sama, Allah berikan 2 kemudahan. Syaratnya fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nanti kita kapan-kapan bicara tentang itu. Sekarang tidak waktunya ke situ. Nah, kembali ke ayat ini. Sehingga yang bisa kita pahami dari ayat ini, fid dunya hasanah, hasanah fid dunya itu berbeda dengan di akhirat. Tapi hasanah di dunia itu mengantarkan hasanah kita di akhirat. Hasanah itu maknanya adalah kesuksesan, kebahagiaan, kebaikan. Itu semua bicara mengenai hasanah. Dan itu bermula dari keselamatan. Orang itu kalau tidak selamat, maka dia sulit untuk bahagia, bahkan mustahil. Jangankan ada orang ya selamat, tapi terancam, itu saja tidak bahagia. Mama, sampai di ruang ini tiba-tiba mendapatkan WA dari orang tidak dikenal. Hati-hati, kamu keluar masjid ini umpama loh.
nanti akan saya ancam begini. Wah, apalagi sampai umpama, auzubillah ya, sedang ada masalah dengan seseorang, itu mau keluar masjid itu bingung, tidak karu-karuan. Sampai di sini masih selamat, tapi ketika jiwa kita terancam, sampai merasa tenang, merasa bahagia enggak? Kebahagiaan itu hilang seketika. Apalagi nanti di akhirat. Maka bagaimana kita ini agar selamat? Karena dari selamat ini nanti akan bahagia. Gimana caranya? Inilah tema kita pada diskusi kita sore ini. Berbahagia bersama Al-Quran. Bukan hanya berbahagia ketika di dunia, tapi nanti di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang sesungguhnya. Ini harapan kita. Next. Nah, coba kita lihat. Al-Quran itu sumber kebahagiaan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ini insya Allah sudah banyak yang hafal dan hafal semua insya Allah. Di awal surah Al-Baqarah itu jelas dikatakan di sana Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Kalau dalam surah Al-Baqarah di ayat 187 Allah berfirman dengan mengatakan hudan linnas. Ya, 188, mohon maaf. Jadi setelah kutiba alaikumusiyam, ya, ayyaman ma'dudat, ada ayat syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Kan begitu. Petunjuk bagi manusia. Memang Al-Quran itu adalah petunjuk. Makanya tadi kan arahnya kan begini, perjalanan diskusi kita tadi. Orang itu pasti ingin bahagia. Kalau orang non-muslim yang tidak punya keimanan kepada Allah, maka merasa bahagia di dunia itu sudah dianggap segala-galanya dan itu sudah puncak. Karena mereka boleh jadi tidak meyakini ada kehidupan setelah kematian. Tapi bagi kita orang beriman, dalam banyak ayat Al-Quran, dalam sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti ada hari kebangkitan setelah kita ini mengalami yang namanya kematian. Lah bahagia itu tidak cukup hanya di sini. Kalau hanya di sini tidak bahagia, lah gaya apa terusan? Kalau kemudian akhiratnya bobrok atau akhiratnya tidak bahagia atau sengsara. Padahal akhirat itu yang kekal. Dunia itu ada kekal. Kita ini kan mampir di sini, diuji oleh Allah, lulus atau tidak, dengan segala bentuk ujian kita menjalani kehidupan ini, sampai Allah memerintahkan Israel untuk menjemput kita pulang. Di situ nanti ada totalan. Apa yang sudah kita lakukan? Sama di kampus ngapain aja? Oh, saya ikut tahfidz camp, saya ikut seminar Qurani. Wah, poin kan? Saya ngaji sekian, saya semangat sekian dan seterusnya. Nah, bahagia yang hakiki inilah yang kita kejar. Lah, caranya apa? Selamat kita menjalani kehidupan dunia untuk akhirat kita. Caranya apa? Ikuti Al-Quran. Karena Al-Quran itu sumber kebahagiaan. Pertama, petunjuk hudan linnas. Ini petunjuk secara umum karena Al-Quran itu hanya diturunkan kepada umat Islam. Ketika Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam, kan yang Rasulullah sampaikan itu adalah Al-Quran. Kepada siapa? Kepada orang-orang musyrikin Mekah ketika itu. Ya, ada yang langsung beriman, tidak pakai tanya-tanya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada awwalu man aslama minas sibyan, orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Yang lain-lain ini ada yang cepat, hidayahnya datang, ada yang keras kepala. Mereka inilah yang disebut dengan ummatud dakwah. Makanya Al-Quran itu disebut hudan linnas. Ini loh. Jadi Quran itu digambarkan seperti sebuah buku petunjuk. Nah, kalau kalian kita coba angkat sebuah analogi. Sampai beli alat elektronik.
entah HP, entah televisi, entah apapun lah. Itu kan ada buku petunjuk, ada user guide atau user manual gitu. HP jangan kena air. Itu kan jelas petunjuknya kan? Tiba-tiba umpama HP sampean kotor, sampean ndak lego itu apa? Tidak puas hanya dengan membersihkan, sampean cuci dengan sabun cuci. Apa yang terjadi? Rusak, mati. Kerusakan alat elektronik yang namanya HP itu tergantung seberapa berat pelanggaran terhadap buku petunjuk itu. Kalau hanya kena hujan titik-titik, ya mungkin ada korosinya, mungkin ada korosinya di dalam tapi tidak banyak. Kadang dijemur nanti dia sudah menguap. Tapi kalau parah, sampai ke dalam, ini mati sudah. Berarti kan tingkat kerusakannya lebih parah. HP jatuh dari ketinggian sekian, tidak sampai pecah, agak tinggi lagi, pojokannya cuil, begitu. Itu kan tergantung bagaimana pelanggaran terhadap buku petunjuk itu. Sama dengan manusia. Manusia itu adalah kreasi Tuhan yang Allah sebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Ingat dalam Al-Qur'an itu ketika Allah menyebut dengan kata-kata al-insan, itu biasanya sambungannya itu ke arah yang negatif, tapi biasanya kemudian dikasih pengecualian, ada resepnya, enggak seperti itu. Sekaligus ketika disebut dengan lafaz al-insan, itulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Allah anugerahkan potensi akal dan hati. Makanya orang yang derajatnya naik itu juga insan, tapi derajatnya turun karena dia gagal memfungsikan hati dan akal pikirannya, sehingga jatuh sejatuh-jatuhnya, asfala safilin. Bahkan dalam surah Al-A'raf itu disebut ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih parah. Ulaika humul ghafilun. Bukan begitu? Itu manusia. Lah, terus ya apa agar manusia itu betul-betul laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ingat, ketika Allah berfirman menggunakan nahnu, kita atau kami ciptakan, maka di situ para ulama menafsirkan berarti ada keterlibatan pihak lain. Artinya apa? Orang untuk menjadi baik itu harus ada usaha dari kalian. Kan Allah tidak menyatakan laqad khalaqtul insan, tapi laqad khalaqnal insana. Kalau kita tidak ada usaha untuk menjadi baik, untuk mengupgrade ketakwaan kita, ya biasa-biasa saja. Maka saya yakin kegiatan-kegiatan semacam ini itu termasuk bagian dari mengupgrade bagaimana ketakwaan kita kepada Allah melalui TC, melalui seminar Quran. Next, lanjutkan. Lah kalau orang maunya sengsara, tidak mau bahagia, tidak ngikut petunjuk, umpama boleh jadi dia di dunia masih kelihatan bahagia, tapi di akhirat pasti sengsara kalau dia tidak mengikuti, apalagi dia sengaja melanggar buku petunjuk, yaitu Al-Quran, firman Allah. Faham? Makanya seperti surah Al-Isra ayat berapa itu? 30 berapa itu? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Kalau ada orang naudzubillah jatuh pada perbuatan zina, dosa besar, kelihatannya di dunia mungkin semua terfasilitasi baik-baik saja, tapi ingat, hati kecilnya kalau ada bisikan nurani, dia tetap galau, dan nanti di akhirat syaku fafinna na'udzubillah. Lanjut. Jadi jangan sampai kita menyalahi buku petunjuk. Maka Al-Quran ini menjadi buku petunjuk sepanjang masa. Disinilah Allah menjaga keotentikan Al-Quran, karena dia menjadi rujukan sampai nanti akhir zaman. Al-Hijr ayat 9 Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu Al-Hijr ayat 9. Lanjut. Ini waktunya kayaknya mepet. Enggak ya? Nah sekarang kita masuk ke tadabbur ayat di surah Thaha. Berapa menit lagi? 10 menit. Mudah-mudahan tutup. Nanti ada sesi tanya jawab. Atau sesi tanya aja tidak ada jawab,
Ayo jawab. Oh, dia jawab. Ada sesi sanggah lagi. Jadi setelah dijawab sanggah lagi. Enggak, bukan debat, Ustaz. Oh, bukan debat ya. Oke. Sekarang saya ingin mengangkat ayat di awal surah Thaha. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wes, kakean. Sampai ayat 4 saja. Coba sampean perhatikan makna ayat ini. Thaha. Saya tidak membahas al-ahruf al-muqatta'ah, terlalu panjang nanti. Karena membahas fawatihus suwar yang ada 14 huruf yang terkandung dalam ungkapan nasun hakim qati'un lahu sirrun, itu panjang lagi nanti urusannya. Saya tidak mau memperpanjang urusan. Kita lanjutkan saja. Coba lihat ayatnya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Muhammad agar engkau menjadi susah. Tadi kan ayat yang saya angkat tadi, fa ammal ladzina syaqu, sengsara, susah. Allah menyatakan pada Rasulullah yang ini adalah terhadap kita semua. Jadi kalau Allah bertitah kepada Rasulullah, ini agar disampaikan ke kita sebagai umatnya. Maka kita ini yang sudah beriman, itu namanya ummatud dakwah. Mohon maaf, ummatul ijabah. Kalau tadi yang belum beriman namanya ummatud dakwah. Kalau yang sudah beriman ummatul ijabah. Kita sudah menjawab, tapi tinggal nanti prestasi satu sama lain bisa berbeda. Ketaatannya kepada Allah bisa berbeda satu sama lain. Tapi KTP-nya Islam. Dengan begitu. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Lanjutannya ini, illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Ternyata sumber kebahagiaan itu dimulai dari takut kepada Allah, dan Al-Qur'an itu tidak membuat kalian sengsara. Berarti apa? Mafhum mukhalafahnya, kalau kalian ingin bahagia, maka Qur'anlah jawabannya. Kan begitu. Apa maksudnya ini? Macam-macam. Orang yang tidak bisa ngaji itu tersiksa. Maka kalau bisa ngaji, dia bahagia. Orang yang punya hafalan, kalau dia bisa deres hafalannya, maka dia bahagia. Hati itu, rasa itu menjadi puas, lego, orang Jawa bilang. Tapi kalau tidak sempat, bahkan tidak disempatkan, tidak diberikan waktu, sumpek. Padahal Quran itu diturunkan tujuannya agar kita bahagia. Baik bahagia dalam berinteraksi dengan Al-Quran, termasuk bahagia bagaimana kita menjalankan kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Next. Insyaallah nutup. Nah, tidak apa-apa ya. Ini kecil sekali tulisannya. Singkat cerita gini aja. Ini memang tidak saya kasih terjemahannya, tidak usah, tidak apa-apa. Sayyid Qutb itu punya satu kitab Fi Dhilalil Quran. Itu beliau tulis ketika dipenjara oleh pemerintah Mesir ketika itu. Beliau dipenjara itu nulis kitab tafsir kira-kira 8 jilid. Beliau menafsirkan ayat kedua, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, itu dua hal. Dua hal itu begini. Pertama aspek internal, yang kedua aspek eksternal. Yang pertama aspek internal itu maksudnya apa? Wahai Muhammad, kami tidak menurunkan Al-Quran agar membuat kamu sedih, melainkan Al-Quran itu adalah peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Artinya apa? Kalau itu internal, maka maknanya berarti kita harus mengupgrade diri kita. Lek sampean gak pingin sedih, maka pelajari Al-Quran, dalami Al-Quran, jalankan perintah Al-Quran, jauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran, maka Anda akan bahagia. Yang kedua, kata Sayyid Qutb ini dalam penafsiran itu, barangkali nanti bisa baca. Ternyata kecil, tapi tidak apa-apa. Nanti kalau perlu kita ada PDF-nya. Yang kedua, kalau eksternal, orang-orang yang diajak oleh Rasulullah, berarti tadi umat dakwah, kok tidak mau masuk Islam, tidak mau mengikuti ajaran Al-Quran, jangan membuatmu sedih. Sudahlah, biarkan mereka. Yang penting tugasmu itu adalah memberi peringatan. Sampai di kampus ini yang sudah ikut tesis, sudah ikut
Ustadz PS apa namanya? Tafis Quran. PTG ya. PTG. Mau ngajak teman masih belum berhasil. Jangan sedih, yang penting sampean ya apa caranya tetap sregep. Nanti teman sampean akan ikut insyaallah, didoakan. Tapi jangan membuat kalian sedih. Nah ini makna yang kedua menurut Sayyid Qutb, termasuk menurut ketika mengajak orang yang kemudian menolak ajakan itu. Next, lanjut. Nah ini di atas tadi ada, tapi nggak apa-apa, tetap ini aja. Jadi kalau sampai nanti bisa melihat bagaimana Umar ibn Khattab itu ketika mendengar ayat ini lalu hidayah merasuk ke dalam sanubarinya. Dia tertegun dan tercengang mendengarkan ayat ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Umar ibn Khattab luar biasa. Nah, Sayyid Qutb lagi-lagi dalam Fidhilalil Quran itu beliau ini kalau kita lihat ini termasuk contoh sosok yang dapat merasakan hal itu. Jadi kebahagiaan di dunia sudah beliau dapatkan, ini yang nanti akan mengantarkan kepada kebahagiaan akhirat. Maka beliau dalam pengantarnya mengatakan begini, al hayatu fi dhilalil Quran ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu nikmat. Yang nikmat itu tidak bisa dirasakan kecuali orang yang sudah merasakannya. Beliau tulis itu. Makanya kalau ingin merasakan, masuklah dalam Fidhilalil Quran. Ada teman kita ngupas mangga, enak mangga ini. Kita nggak bisa merasakan enaknya kalau kemudian diicipi, itu cobaan. Baru kita, iya kan begitu. Makanya Anda masuk di pusat tahfidz Al-Quran ini sudah pas. Tinggal bagaimana mengupgrade semangat kita secara kontinu atau dalam bahasa agama disebut dengan istiqomah. Next. Belum. Maka ada satu ungkapan, jika engkau ingin berbicara dengan Allah lewat sholat. Tapi jika engkau ingin Allah berbicara dengan kalian, bacalah Al-Quran. Makanya tidak heran dalam surah Thaha tadi, Nabi Musa itu pernah ditanya oleh Allah. Ketika mendapatkan wahyu yang pertama itu diangkat sebagai nabi, ditanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Itu di tangan kananmu itu apa wahai Musa? Apa jawab Musa? Qala hiya asai. Ini adalah tongkat. Sebenarnya pertanyaannya kan cukup sampai di situ, jawaban itu kan cukup. Tapi apa kata Nabi Musa? Dia melanjutkan, "Atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribul ukhra." Apa jawab Allah? Qala alqiha ya Musa. Suruh melempar, itulah kemudian jadi ular. Ini latihan sebelum nanti menghadapi Fir'aun. Tapi apa jawaban Musa? Mufassirin, para ahli tafsir itu memberikan penafsiran begini. Nabi Musa itu ditanya satu hal, jawabannya itu rentetan. Kenapa? Karena Nabi Musa berharap dia mendapatkan jawaban lagi dari Allah, sehingga ada diskusi. Diskusi langsung dengan Allah, itu nikmatnya luar biasa. Dan itu sudah dirasakan Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu disebut Nabi yang wa kallamallahu Musa taklima, dialog langsung dengan Tuhan. Belum lagi nanti yang dipanggil oleh Allah selama 40 malam, 40 hari ketika menerima Taurat itu. Kalau kalian belum merasakan, terus nanti ada saatnya. Kapan? Setiap orang satu sama lain akan berbeda. Sayyid Qutb sudah merasakannya, maka kapan kita akan merasakannya? Tergantung usaha dan doa kalian. Next. Nah ini, siapa yang paling berpeluang dan paling dekat untuk bahagia bersama Al-Quran? Ternyata yang paling berpeluang adalah orang yang dalam hadis Rasulullah disebut dengan sahibul Quran. Di dalam hadis yang lain disebut dengan ahlul Quran, ahlullah wa khosatu. Itulah yang paling berpeluang. Kalau kita kontekstualisasikan sampai yang ada di sini, mahasiswa-mahasiswi UB yang paling berpeluang siapa? Peserta tahfidz apa? Tahfidz camp. Ya, yang mengikuti seminar Quran hari ini. Tinggal nanti bagaimana implementasi setelah acara ini. Next. Siapa yang bahagia dengan Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 57-58, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas
qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka berbahagialah kalian yang hadir di majelis ini, yang mengikuti tahfidz, yang mengikuti seminar Qur'ani. Tinggal nanti bagaimana implementasi kita sebagai kebahagiaan kita bersama Al-Qur'an. Contoh kecil. Ini tinggal satu slide lagi. Saya kasih contoh sedikit saja. Al-Qur'an itu mengajarkan kepada kita nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial. Contoh, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. U'iddat lil muttaqin. Lalu orang-orang bertakwa itu disifati, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini kalau kita lihat terjemahannya, kita hanya nemu begini tok. Orang bertakwa itu siapa? Dalam ayat ini rinciannya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i. Orang yang menginfakkan sebagian hartanya itu baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Pas kiri tetap dia memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Tidak hanya saya sedekah tapi nanti saja nunggu saya kaya. Loh kapan? Ya kan? Lalu yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarahnya di saat dia mampu dan di saat dia bisa untuk meluapkan amarahnya, tapi dia tahan. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, memberi maaf kepada orang lain yang melakukan kesalahan. Coba kita lihat, ini kan nilai-nilai sosial. Kalau ini kita tarik lebih jauh, yang ditanamkan oleh Al-Quran itu sesungguhnya, pertama, yunfikuna fis sarra' wad dharra, itu adalah setiap orang harus punya jiwa sosial, jiwa memberi, bukan jiwa meminta. Coba kalau itu semua orang ya punya jiwa memberi itu banyak hal. Menolong itu jiwa memberi. Apa yang terjadi? Bagus. Orang akan bahagia. Orang tidak akan terancam. Coba kalau ada orang mentalnya mental meminta, itu orang yang didekati oleh dia merasa tersiksa, merasa tidak nyaman. Umpama ada orang yang biasanya minjem duit. Minjem duit itu macam-macam klasifikasinya ya. Ada yang minjem duit itu memang kebutuhan, ada yang kebiasaan, bahkan itu menjadi sebuah karakter. Naudzubillah. Itu kalau teman kita, ayo ke kantin yuk. Hari ini biasanya gak nggo duit, njaluk bayari sampean diajak ke kantin rasanya gimana? Enggak, mesti alasan sampean. Enggak nyaman kita. Kenapa? Karena ada orang yang jiwanya bukan jiwa memberi tapi jiwa meminta. Loh, ini bahagia bersama Al-Quran tuh harus memahami betul kayak gitu. Paham ya? Tapi coba kalau jiwanya memberi, rebutan bayar, udah ini aja. Nah, itu luar biasa. Sehingga sampai ngajak ke kantin tidak khawatir. Ya udah gini aja, sekarang ini, nanti kan gantian saya. Itu namanya jiwa memberi. Ada temannya yang butuh, dia langsung punya kepekaan, punya empati. Wal kadhiminal ghaidh, kita ini berinteraksi, itu kadang-kadang tuh tidak cocok dengan orang lain. Al kadhiminal ghaidh itu begini, orang yang bisa marah di saat dia bisa marah. Artinya begini, kalau ada pembantu rumah tangga tidak melakukan kesalahan, kok disalahkan oleh juragannya, dia tidak berani marah karena statusnya sebagai pembantu. Kalau dia ngelawan, dipecat. Itu bukan al-kadhiminal ghaidh. Tapi al-kadhiminal ghaidh yang begini, juragannya umpama loh, dengan pembantunya melakukan kesalahan, juragannya jengkel, dia kan bisa marahi dia, tapi dia tidak marah. Itu namanya al-kadhiminal ghaidh. Coba kalau orang punya jiwa yang kayak begitu, itu bahagia, itu hidup. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Ada orang melakukan kesalahan. Kita ini kan seringkali kehidupan kita itu, kalau kesalahan orang satu kali saja kita ingat selama-lamanya, tapi kebaikannya banyak sekali kita lupakan. Sebaliknya, kebaikan kita sekali kita minta untuk diingat orang lain selama-lamanya. Wah, aku biar tahu nolong sampean, kan gitu. Cobalah dibalik. Kita melakukan kebaikan tidak usah diingat. Yang ingat kesalahan kita, kebaikan orang lain yang kita ingat. Nah, ini coba kalau semua punya jiwa sosial kayak begitu,
Itu luar biasa. Hidup itu akan harmonis, bahagia, kan begitu. Next. Itu contoh bagaimana menerapkan kebahagiaan Al-Quran. Lah kalau yunfikuna fisarra, jelas ini bahagia di dunia, nanti dampaknya di akhirat juga akan memperoleh kebahagiaan. Nah, ayo jaga kebahagiaan kita dengan Al-Quran. Dasarnya mana? Dalam ayat Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 144 Allah berfirman, qala ya Musa inni stofaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku memilihmu dibanding orang lain, dibanding seluruh alam ini. Dengan apa? Birisalati wa bikalami. Musa diberi keunggulan dua hal. Risalah diangkat sebagai rasul, wa bikalami rasul Nabi Musa mendapat kalamnya, termasuk diajak ngobrol langsung oleh Allah. Maka kalau dapat dua hal ini, jangan lupa fakhudh ma ataituka. Maka ambillah, peganglah dengan kuat apa yang sudah aku berikan kepadamu. Wa kum minasyakirin. Jadilah termasuk orang-orang yang bersyukur. Kalau kita tarik pada kondisi kita kontekstualisasikan. Sama yang sekarang semester 3, semester 5, mungkin ada yang semester 1 ada? Tidak ada? Ada yang semester 1. Sudah masuk di sini, maka birisalati di tengah-tengah sekian ribu mahasiswa UB, sampai ada segelintir yang saya yakin tidak sampai sepersekian persennya. Maka kalau sudah masuk di sini, jagalah itu. Fakhudh ma ataituka. Maka itu birisalati wa bikalami. Di sini sampai bisa ngaji. Paham? Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Jadilah Anda termasuk orang-orang yang bersyukur. Artinya apa? Asyakirin di situ jamak, berarti komunitas. Maka jangan lari dari komunitas ini. Masya Allah, banyak tugas, tapi tetap kita terikat sebagai anggota di pusat tahfidz Al-Quran ini. Maka disitulah Anda termasuk wakum minasyakirin. Apalagi kalau liburan begini, ada tahfidz camp, maksimalkan. Saya yakin itu akan ada manfaatnya di dunia hatal akhirah. Next, enggak, terakhir ini. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ini yang saya katakan tadi, siapa yang paling berpeluang untuk berbahagia bersama Al-Quran? Shahibul Quran. Ayat hadis ini menarik karena Rasulullah itu menyatakan hadisnya itu kan iqra'u, bacalah. Tapi baca, kalau kita pahami makna asal, baca itu ya hafal. Karena Quran itu diturunkan dengan riwayat, hafalan. Tulisan itu membantu hafalan. Jangan kemudian sekarang sudah ada Android lalu Anda merasa puas, sudah saya ngaji pakai mushaf. Tetap kembalinya hafalan. Kenapa? Karena nanti menghadap Allah itu tidak bawa mushaf, tidak bawa mushaf Android. Sudah hilang semua itu. Yang ada hanya ada dalam diri kita. Itu yang kita setorkan di hadapan Allah nanti. Itu di hadis yang satunya. Yang menarik di hadis ini, perintahnya Rasulullah iqra'u, tapi ternyata endingnya itu fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran itu akan memberi syafaat kelak di hari kiamat kepada siapa? Ashabi, bukan liqurra'i. Ternyata orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, mulai dari membacanya, menghafalkannya, mentadabburi ayatnya, berusaha melaksanakan isi kandungannya, walaupun kadang-kadang masih salah-salah, masih dosa-dosa sedikit, tapi tetap ada usaha. Tapi dia selalu ingin bersama Al-Quran, insya Allah diakui sebagai sahabatnya Al-Quran. Itulah yang mendapatkan syafaat, syafaatul Quran. Terakhir satu hadis lagi, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Nanti itu di surga itu dikatakan kepada orang-orang yang sahibul Quran, ya, termasuk kepada anggota atau peserta tahfidz camp ini. Apa nanti yang dikatakan? Iqra, bacaan. Nah, coba di akhirat suruh baca itu masih sempat nggak kita nyari mushaf? Mushaf sudah ada, sudah hancur semua. Nyari HP Android masih ada? Nggak ada. Maka yang dibaca itu apa yang kita bawa. Sama yang tahfidz camp bisa berhasil menghafal 3 juz. Kalau 3 juz itu dijaga, bukan tambahan setelah itu wassalam, la kalam wala salam. Saya pernah hafal 3 juz, kalau itu tidak pernah dibaca, bukan itu. Itu yang selalu kita baca. Kenapa? Karena hadisnya kan yuqalu li sahibil Quran iqra, bacalah, wartaqi, naiklah derajatmu. Kama kunta turattilu fid dunya. Loh ini yang jadi garis bawah yang di sini.
sebagaimana engkau senantiasa dan terus menerus membaca Al-Quran dengan tartil ketika di dunia. Hafal, nanti menghadap Allah bisa mentartilkan di hadapan Allah. Endingnya hadis ini, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, maka sesungguhnya kedudukan Anda di hadapan Allah berada pada akhir ayat yang mampu engkau baca di hadapan Allah. Ketemu Allah, derajatnya naik, pasti itulah orang yang bahagia, yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bahagia bersama Al-Quran. Next. Matur nuwun, monggo saged mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasihan Ustaz Hasyim atas penjelasannya yang sangat bermanfaat dan juga semoga bisa membuat teman-teman semakin semangat menghafal Al-Quran ya. Sekarang teman-teman jika ada pertanyaan silakan bisa mengangkat tangan. Kami akan membatasi 2 pertanyaan. Silakan. Ya, Mas, mungkin bisa dikasih. Sebutkan nama dan juga pertanyaannya, Mas. Lanjut aja yang lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Malaysia dari Fakultas Budaya dan Kegiatan 2022. Izin menyampaikan sedikit kisah. Dengar. Waktu itu saya pernah sedang bermotor dengan pacar saya. Ketika itu sudah mepet waktu maghrib. Sedangkan saya pribadi dulu sholat asar. Terus saya coba tanyakan, ini mohon maaf pertanyaannya sedikit benar atau saya boleh. Jadi saya ingin menemukan jawabannya. Tak ingat ada saya meminta teman saya ini untuk belok ke masjid sebentar untuk sholat asar. Terus tiba-tiba teman saya bilang, kenapa kamu bisa? Katanya Islam kau belajar tentang kenapa bisa? Nah itu apakah ini kan agak bagi saya juga ketrigger, menarik juga pertanyaannya. Jadi apakah kalau misalnya kita hal yang saya sampaikan tadi belum menunjukkan bahwa kita ini belum sedalam itu mengenal Islam atau belum menganggap Islam sebagai sesuatu atau agama yang belum kita belajar. Terima kasih. Langsung 3 aja nanti jawabannya sekali. 2 pertanyaan. Yang langsung 2 aja jawabannya biar. Baik, pertanyaan yang kedua silakan. Mungkin bagi yang akhwat dulu. Ada 3, 2, 1. Dari akhwat ada yang ingin bertanya? Ada? Yes. Silakan. Miknya tolong dikasih. Panitia. Sebutkan nama dan langsung pertanyaannya. Kondisi kita bahagia kita susah lupa untuk itu. 2 pertanyaan atau 3? 2 pertanyaan. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan kepada Ustadz untuk dijawab pertanyaan pertama yang kedua silakan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa. Jawabannya kayaknya bakal biasa-biasa saja. Jadi mohon maaf kalau nanti kurang puas atau kecewa, karena memang saya tidak berniat mengecewakan dan bukan tugas saya untuk memuaskan di sini. Jadi begini, mohon maaf, ini guyon sedikit ya. Agama itu sesungguhnya adalah untuk menjawab kegelisahan manusia. Kalau berangkat dari pertanyaan sampean tadi, pertanyaan Mas siapa tadi? Jamal. Siapa? Kemal. Siapa? Jamal. Damar. Ya sembarang Mas. Nanti saya cari padang rupa akte kelahiran kan repot nantinya. Dari Mas yang berkacamata, yang depan, karena ada yang berkacamata. Oh, depan juga ada yang berkopiah berkacamata. Kalau ada pertanyaan semacam tadi, kamu ini katanya sudah beragama Islam, kok malah kamu ini gelisah? Ini pertanyaan ini diajukan dalam konteks yang kurang tepat.
Karena justru kegelisahan Anda ketika belum menunaikan kewajiban kita kepada Sang Khalik, maka itulah justru tanda-tanda keberagamaan sampai itu bagus. Sekarang begini, kalau kalian pernah baca buku tentang sejarah Tuhan itu bukan cerita mengenai Tuhan, sejarah Tuhan kemana? Enggak, itu bicara tentang umat-umat bagaimana pencariannya terhadap Tuhan. Ya, artinya apa? Manusia itu kan diciptakan oleh Allah itu kan lemah. Makanya manusia itu butuh satu kekuatan yang bisa dijadikan untuk sandaran. Maka itulah yang disebut dengan Tuhan. Lalu kemudian yang kita yakini di dalam agama kita, yaitu agama Islam, yang risalahnya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang itu menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya dari agama-agama samawi, sekaligus mengoreksi apa yang sudah disimpangkan oleh pengikut agama sebelumnya. Kan begitu? Maka ini sesungguhnya untuk menjawab kegelisahan kita. Jadi gini, kalau kita ini gelisahnya dalam konteks kan manusia beragama, makanya agama itu disebut dengan ad-din. Ad-din itu adalah agama. Yang ad-din itu maknanya sama dengan seperti dalam ayat surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Pemilik, atau kalau dibaca pendek, Maliki Yaumiddin itu yang merajai hari pembalasan. Apa itu Yaumiddin? Ada yang mengartikan hari pembalasan, ada yang mengartikan Yaumiddin itu hari agama. Kenapa? Karena kebenaran yang disampaikan agama Islam itu semua akan terungkap nanti ketika di akhirat. Kan begitu? Lah disebut ad-din pembalasan kenapa? Karena semua itu ada konsekuensinya. Itu sama kayak begini pertanyaannya. Ini saya kasih analogi dulu. Ada orang menikah, beda agama. Lalu setelah lahir anak-anaknya, mereka beranggapan begini, anak saya ini saya bebaskan karena saya ini orang yang demokratis. Terserah mau milih ikut bapaknya atau ikut ibunya. Karena tidak ada paksaan dalam agama. Loh. Kok disi? Gak bahaya. Jadi begini, maksud la ikraha fiddin itu yang tidak boleh itu. Kita memaksa dengan kekerasan, memaksa. Tapi kalau ngajak dakwah itu kewajiban kita. Tapi kalau memaksa dengan kekerasan tidak boleh. Tapi kalau membela diri sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, karena kita ini diserang maka kita membela diri, turunlah ayat boleh untuk membela diri. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ya kan? Maka tidak boleh memaksa-maksa kayak begitu tadi itu. Maka Islam itu tidak pernah maksa, tapi memaparkan itu dengan sungguh sangat bayin. Bayin itu jelas dan tidak bisa dibantah. Itu kebenaran yang mutlak. Nah, kalau sudah masuk, maka masuk itu. Kalau sudah masuk agama Islam, maka dia ada konsekuensi. Tapi itu butuh proses. Makanya orang yang keislamannya masih lemah, yang disebut dengan al-mu'allafatu qulubuhum atau mu'allaf itu kan didekati dengan banyak cara. Termasuk mereka berhak mendapatkan mereka sebagai asnaf zakat. Mereka didekati, mereka mendapat bagian itu. Tapi kemudian ada tahapan-tahapan. Pertama, sholat itu tetap wajib dan itu tidak boleh ditawar. Rasulullah SAW itu ketika tahun delegasi itu tahun 9 Hijriah, itu ada kelompok suku Bani Thaqif itu yang negosiasi ke Rasulullah. Kami mau masuk Islam tapi gimana kalau tidak usah sholat? Karena mereka menganggap sholat itu sebuah perendahan diri yang sangat-sangat rendah. Mereka tidak mau. Apa kata Rasulullah? La khaira fi dinin la sholata fi. Tidak ada kebaikan dalam satu agama yang tidak ada sholatnya di dalamnya. Kalau nanti mereka belum mau zakat, tidak apa-apa, itu proses. Yang penting sholat dulu. Artinya apa? Begitu sudah masuk Islam, maka harus melakukan yang namanya arkanul Islam. Rukun Islam kan ada 5. Syahadat, berarti orang sudah masuk Islam kan? Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat, puasa, haji, man istata'a ilaihi sabila. Ini pernah ada satu ibarat begini. 5 rukun Islam itu seperti 5 jari kita. Kalau ada orang Islam dia tidak haji, Islamnya masih kepegang. Ya katakanlah ini sebuah analogi Islam. Kalau dia tidak puasanya karena malas, dia dosa, fasik. Tapi kalau dia meyakini bahwa Ramadan itu tidak wajib, ini yang berbahaya. Karena ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam.
Tidak puasa. Banyak orang yang Islamnya KTP tidak puasa ada. Tidak zakat, lepas. Tinggal dua kan? Syahadat dengan sholat. Kalau sholat sudah tidak dilakukan, apa yang terjadi? Jatuh. Paham? Maka yang harus dipahami begini. Kegalauan kita ketika kita belum menunaikan sholat itu justru untuk mendownload kebahagiaan yang hakiki yang bisa mengantarkan kebahagiaan kita di akhirat. Yakin kalau ada orang yang sudah syahadat, dia punya satu keimanan, ada titik iman di dalam hatinya. Itu ketika dia meninggalkan sholat, ketika dia meninggalkan puasa, itu di saat kesendirian, bukan dalam hiruk pikuk yang bersama orang, akan masuk ke dalam dirinya. Kalau masih ada bisikan iman di dalam hatinya, maka dia akan mengatakan, iya selama ini yang saya lakukan. Berarti kan dia sedih, dia sengsara, dia tidak bahagia pada hakikat. Kalau ada orang yang masih ketawa-ketawa, tidak sholat, ketawa itu bukan indikator bahagia. Karena bahagia itu soal rasa. Bisa dipahami? Ada kan orang yang ketawa, wah, ternyata ketawa yang dikeras-keraskan itu untuk menutup kesedihannya. Berarti dia belum merasakan kebahagiaan. Bisa dipahami? Berarti kalau ada yang tanya begitu, jawabannya begini, loh bro, justru dengan saya sholat, disitulah kebahagiaan saya akan saya peroleh. Bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi saya akan menjemput kebahagiaan saya di akhirat. Buat apa kalau saya sekarang tidak sholat, kayak bahagia, enak, nyantai, tapi jiwa kita kosong. Orang itu kalau tidak sholat, itu jiwanya kosong. Orang itu kalau tidak ngaji, kosong. Nah, tingkat kekosongan antara satu dengan yang lain itu berbeda satu sama lain. Nah, agama itu memberikan solusi agar kita betul-betul memperoleh kebahagiaan yang hakiki dunia hatta akhirat. Karena yang hakiki nanti di akhirat. Begitu. Yang kedua, ada tanggapan? Yang kedua terkait dengan istiqomah. Yang pertama, tadi yang tanyakan akhwat ya, putri ya. Coba yang namanya belum istiqomah diganti dulu namanya menjadi istiqomah. Oh enggak, kalau ini repot ya, karena minta akte kelahiran. Enggak, ini guyon. Jadi gini, ini kayak serius banget, ternyata kalau harus ganti akte nggak repot, nanti ngurusnya ke Disduk Capil. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada yang tahu artinya ya? Enggak usah diterjemahkan ya. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah itu apa sih? Istiqomah itu akar katanya dari qoma yaqumu, lalu mengikuti wazan atau timbangan dalam bahasa Arab istaf'ala, istaqoma yastaqim. Qoma yaqumu mana asalnya itu berdiri. Berdiri itu lurus. Istaqoma yastaqimu itu adalah senantiasa melakukan sesuatu yang lurus dan berada di jalan yang benar. Makanya kita minta petunjuk pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi tidak ada ceritanya orang yang istiqomah dalam keburukan. Kamu kok mesti nggak mau ngaji, maunya nge-game, maunya nonton drakor aja. Iya, saya sudah istiqomah nonton drakor. Itu tidak bisa dilabelkan istiqomah. Tapi kalau ngaji, puasa, saya istiqomah, itu pas. Lah orang yang tsumastaqamu, apa kata Allah? Jaminannya apa? Tatanazzalu 'alaihimul malaika. Malaikat itu akan turun kepada mereka. Sama lihat di ayat ini, yang menarik itu menggunakan tatanazzal. Bedakan dengan yang ada dalam surah Al-Qadr. Tanazzalul malaikatu warruh. Ya kan? Taknya cuma satu kan? Itu kalau dalam bahasa Arab itu sama-sama fi'il mudhari. Tapi bedanya taknya dibuang, yang ini enggak dibuang. Apa bedanya? Kalau dalam bahasa Arab itu ada kaidah begini. Kalau bangunan satu kata itu lebih, maka maknanya juga lebih. Berarti apa?
malaikat Jibril, tanazzalul malaikatu warruh, dikawal oleh sekian banyak malaikat. Ketika Al-Quran turun, itu ngawalnya tuh enteng, tanazzalul malaikat. Kalau orang istiqomah, malaikat itu turunnya itu berangsur-angsur, dan itu ditunjukkan dengan tatanazzalu, dan itu kembali kepada seberapa besar perjuangan seseorang ketika istiqomah itu. Malaikat turun, tapi tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tapi tatanazzal berarti apa? Sampean harus berjuang. Malaikatnya turunnya berat. Nanti lihat sampean ke monitor. Iki istiqomahnya angin-anginan apa betul-betul istiqomah. Lah, tinggal begini saja caranya. Sampean kalau mau istiqomah melakukan kebaikan, itu jangan langsung. Umpama kita tidak terbiasa ngaji banyak, setiap hari tidak pernah ngaji, belum pernah ngaji. Maka jangan langsung, bismillah, mulai besok saya akan ngaji 1 hari 1 juz. Bagi orang yang tidak pernah ngaji, jarang ngaji, 1 juz itu banyak. Tapi bagi yang sudah hafal, biasa deres sehari 5 juz, 1 juz itu enteng. Kan sudah beda parameternya. Maka kalau yang belum terbiasa ngaji, jangan langsung 1 juz targetnya. Targetkanlah 1 lembar dulu. Itu jalan, nanti kalau sudah terlatih, sudah terus tambahi, itu akan enteng. Karena kalau Anda paksakan langsung, selama ini sholat sunnah masih jarang, tapi langsung digetno sekian, itu 1 minggu, pekan berikutnya sudah down. Itu ciri-ciri kita manusia. Tahfidz camp, sampean boleh semangat, tapi ya apa caranya menjaga api semangat kita tetap nyala setelah nanti tahfidz camp selesai. Jangan tahfidz camp seminggu mempeng, saya itu wassalam. Ini jangan sampai. Jadi istiqomah itu ajib. Makanya sampai muncul ungkapan al-hadits au kama qol, ya, tapi ini ungkapan ulama. Al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih bagus dibanding dari 1000 karomah. Karena orang yang istiqomah pasti nanti akan memunculkan karomah. Ada kemuliaan-kemuliaan, derajatnya diangkat oleh Allah. Karena dalilnya jelas, tatanazzalu alaihimul malaika. Atas perintah siapa? Perintah Allah. Disitulah orang akan merasakan ketenangan. Tapi kalau Anda tidak mau latihan istiqomah, tidak tenang, gampang galau. Terakhir ya, saya kasih firman Allah di dalam surah Al-Furqan. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Orang-orang kafir itu dulu protes ke Rasulullah. Kenapa? Karena mereka sengaja nyari kesalahan. Apa protesnya? Laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada Muhammad itu langsung sekaligus? Kenapa harus dicicil? Kan turunnya Quran itu ada tartibun nuzul, tidak urut. Al-Fatihah itu kan tidak turun di depan. Tapi urutannya sudah dijelaskan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Jadilah tartibul mushaf. Urutan mushaf yang kita kenal hari ini. Nah, jawabannya Allah apa? Ketika orang-orang kafir protes kepada Rasulullah. Apa? Kadzalik linutsabbita bihi fu'adak. Hal begitu itu Muhammad, itu agar kami meneguhkan hatimu, wahai Muhammad. Meneguhkan hati itu apa? Hatinya kokoh. Kenapa? Karena sudah istiqomah. Kenapa kok kokoh? Karena ya kalau kokoh itu tidak akan menggalau. Ternyata rahasianya ada di nuzila. Nuzila itu turun secara berangsur-angsur. Berarti nuzila itu berkali-kali, tidak cuma sekali turunnya. Ini kalau bicara mengenai proses turunnya Al-Quran, dalam ulumul Quran itu diceritakan ada beberapa tahap. Ada yang tahap yang langsung, itu namanya anzala. Ada yang tahap berproses ketika Jibril membawa kepada Rasulullah dari Baitul Izzah fi sama'id dunya. Itu yang berangsur-angsur. Nah, namanya berangsur-angsur berkali-kali. Berarti apa kata kuncinya? Kalau Anda ingin fuadnya itu betul-betul tasbih, dikokohkan oleh Allah, maka sering-seringkanlah nuzulkan Quran ke dalam diri kita. Artinya apa? Baca Quran. Kan gitu. Ada sebuah kisah. Suatu ketika di pesisir pantai, di pinggir laut itu ada seorang kakek yang setiap hari itu
bawa sebuah keranjang. Yang keranjang itu akan lubang-lubang, anyaman gitu, lubang-lubang. Dia ngambil air, diangkatlah ke pinggir, ngambil air, diangkatlah ke pinggir. Cucunya ini mengamati. Apa kata cucunya? Kayak, jenengan ngapain kok begitu? Ini kan wadah ini kan bolong, lubang. Gimana mungkin air laut yang jenengan bawa dari sana itu akan bisa kebawa ke samping, ke pinggir? Apa kata si kakek itu? Memang air laut itu tidak bisa terjaring ke dalam wadah ini karena wadah ini memang anyaman dan ini lubang-lubang. Tapi coba lihat perbedaannya. Setiap hari dia terkena air ini, maka walaupun air itu tidak nyangkut di wadah ini, tapi wadah ini menjadi bersih. Quran, kalau Anda belum paham isi kandungannya, pokoknya sama ngocok terus secara kontinu, insya Allah ada tazkiyatun nafs. Syukur-syukur nanti ditambahi dengan tadabbur, sering ikut kajian bagaimana penafsiran Al-Quran, lalu diimplementasikan, dipraktekkan. Disitulah kita akan mencapai kebahagiaan atau berbahagia bersama Al-Quran. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih pada Ustaz atas jawabannya. Semoga teman-teman tadi berhasil mendapatkan pencerahan dari jawaban Ustaz dan juga hatinya menjadi lebih tenang. Itu juga untuk teman-teman semuanya juga bisa jadi lebih tenang juga. Izinkan saya untuk membacakan sedikit rangkuman sebelum lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pada dasarnya setiap manusia itu pasti ingin bahagia. Kalau orang non-muslim itu yang tidak ada imannya, pasti dunia itu adalah kebahagiaan segalanya. Sudah menjadi rasa kebahagiaan terbesar mereka. Seakan-akan kehidupan di dunia itu cuma terakhir. Namun bagi kita umat muslim, akhiratlah yang menjadi kebahagiaan abadi didasarkan oleh Al-Quran yang merupakan petunjuk dan sumber kebahagiaan yang diturunkan untuk seluruh umat manusia, dan juga petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa serta petunjuk bagi orang-orang yang bersyukur. Dengan tadi salah satu caranya adalah wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dengan ayatnya adalah wa anfiqu alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimin, yang berinfak di saat sempit maupun lapang, lalu juga mampu menahan marahnya dan juga mampu untuk memaafkan manusia lain. Demikian. Selanjutnya penanya tadi saya kasih hadiah buku. Oh, yang penanya tadi mungkin boleh maju ke depan karena ada hadiah dari Ustadz Hasyim. Silakan. Boleh maju ke depan, silakan. Mungkin jadi boleh untuk yang Mas Damar tadi. Nah, ini mohon maaf, ini buku ini formatnya khutbah. Jadi kalau sampean siapa tahu nanti di masyarakat menjadi khotibul Jumu'ah, ini bisa dijadikan salah satu rujukan. Kalau yang akhwat tadi, yang mbak-mbaknya tadi, yang mungkin karena tidak bisa khutbah sendiri, nanti untuk suaminya atau untuk anaknya mungkin di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, terima kasih. silakan. Ini sedikit kenang-kenangan. Dari DPR sekalian dari dokumentasi. Di mana? Di bawah sih, Mbak? Di atas. Di atas. Di atas saya. Ayo. Di atas. Monggo. Naik. Lagi. Bebas. Katanya apa? Enggak, ini kan enggak lagi. Saya enggak boleh kampanye, harusnya terang. Sudah. Jadi judulnya mencicipi hidangannya menambah nutrisi rohani. Karena Al-Quran itu sebagaimana sabda Rasulullah, ma'dubatullah fil'ab fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Ya. Oke. Malam dulu, salaman dulu. Oke. Untuk yang apa? Silakan dulu. Boleh. Monggo. Semester berapa? Sudah lulus. Oh, sudah lulus, sudah berkeluarga. Mau, alhamdulillah. Nanti bisa untuk suaminya. Asli dari mana? Dari luar negeri. Dari mana? Oh, sini. Nggih. Udah. Untuk acara selanjutnya yakni sebenarnya terima kasih pada Ustaz, ada hadiah tidak terduga ya. Selanjutnya adalah sesi penyerahan sertifikat kepada yang bersangkutan kepada Ustaz Muhaimin Ilyas. Silakan untuk